Pria ini sangat terkejut melihat mayat-mayat yang digantung, bro. Dia bertanya siapa yang melakukan ini. Maham sang ketua, jawab temannya itu. Karena apa? Tanya seabang lagi. Karena dia seorang penjahat, jawab seorang kakek yang tiba-tiba datang, bro. Lalu kakek tua itu mengatakan, ini Lako, dia mengungkap kebenaran, mereka menghukumnya. Dan ini Sambi, dia meminta keadilan, namun mereka menganggapnya sebagai pemberontak, lalu menghukumnya. Melihatnya, si abang pun sangat terpukul. Dia bertanya kepada Lothar kenapa mereka tidak dikremasi. Lothar pun menjawab tidak ada yang berani. Tak seorang pun yang diizinkan mengkremasi atau menguburkan mereka. Jika ada yang berani membangkang, mereka akan dihukum dan mendapatkan perlakuan yang sama. Mendengarkan perbuatan keji itu, si abang langsung pergi dari sana karena dia tidak tahan melihatnya, bro. Kemudian dia duduk sambil memandangi batunya itu. Dia berpikir ingin melakukan sesuatu dan saat itu juga terdengar suara. Ternyata suara itu berasal dari utusan Maham sang ketua di Mohenjo-daro. Utusan itu menyampaikan kalau pajak para rakyat akan dinaikkan lagi, bro. Dengan alasan sungai telah dialihkan, jadi pajak harus ditambah. Melihat hal itu, para rakyat pun gelisah. Bagaimana mau bayar pajak? Untuk makan saja susah. Mendengar isi hati mereka, tiba-tiba si abang maju memanggil utusan itu, bro. Saat mereka melihatnya, si abang mengatakan, katakan kepada Maham, mereka tidak akan membayar pajak. Mendengarnya, bapak ini pun marah. Siapa yang berani membangkang keputusan Maham, maka dia akan mati. Membayar pajak juga, mereka akan mati, jawab si abang. Mereka tidak bisa membeli makan dan membeli susu untuk anak-anaknya. Itu sama saja buat mereka. Mereka tidak akan membayar pajak. Katakan itu kepada Maham. Lalu si abang memprovokasi orang-orang di sana, bro. Semua rakyat itu pun mengikutinya. Mereka serentak tidak akan membayar pajak lagi. Melihat mereka yang bersatu, utusan ini pun ketakutan. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia melaporkannya kepada sang Maham. Penjahat ini pun heran siapa pria yang berani mempengaruhi rakyat untuk menantangnya. Lalu dia mengutus pengawalnya untuk mencari tahu siapa si abang tampan sebenarnya, bro. Dan keesokan harinya karena tak bisa menahan butir-butir cinta di dada, gadis cantik ini pergi ke pasar tanpa menggunakan baju dan mahkotanya. Namun orang-orang tidak ada yang mengenalinya, bro. Melihatnya, gadis cantik ini pun senang karena sekarang dia bebas mendekati si abang tampan. Tetapi tidak dengan si abang yang sedang santai ini. Ketika melihat si gadis, dia langsung mengenalinya. Dia tampak heran karena si gadis cantik berani sekali mendekatinya di pasar. Si Tejo ingin mengajaknya pergi, tapi tiba-tiba dia terdiam melihat si Tuti. Tak mau jadi nyamuk saja, dia pun nyari gebetan juga, bro. Hahaha. Setelah itu si abang mengajak si gadis cantik pergi untuk jalan-jalan. Mereka berdua tetap berpandangan. Sedangkan si Tejo memulai triknya, bro. Dia mendekati si Tuti dengan mainannya. Si Tuti pun tersenyum. Cie-cie. Hahaha. Kembali lagi ke dua insan yang sedang jatuh cinta ini, bro.